Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 21 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tindak pidana pencucian uang, ex-wali kota Ambon divonis 1 tahun dan 10 bulan penjara. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU, mantan wali kota Ambon Richard Louhena Pesi divonis 1 tahun dan 10 bulan. Vonis yang dijatuhkan jauh dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menuntut terdakwa 2 tahun 8 bulan penjara. Sidang ini dipimpin Hakim Marta Maitimu didampingi Hakim Antonius Sampe Samine dan Hakim Paris Edward Nadeak sebagai hakim anggota. Berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 21 Oktober 2025. Terdakwa sendiri didampingi tim hukum dari kantor pengacara Edward Dias. Dalam pembacaan amar putusan, terdakwa dinilai melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU selama masih menjabat sebagai wali kota Ambon 2 periode. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 65 KUHP. Terdakwa juga dibebankan denda 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Terkait uang pengganti, mantan wali kota Ambon 2 periode ini tidak dibebankan, sebab uang pengganti tersebut telah dikembalikan utuh oleh terdakwa. Usai membacakan putusan, terdakwa yang didampingi tim penasihat hukum Edward Dias, Odlin Tarumere, Lendi Sapulete, dan Febrian Lesnusa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Sebaliknya, tim penuntut umum KPK, sidang kemudian ditutup. Diketahui dalam kasus ini, Richard Louhena Pesi diduga menyembunyikan dan menyamarkan uang senilai 8,2 miliar yang berasal dari hasil dugaan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 7,2 miliar diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset dan 1 miliar ditempatkan dalam tabungan Gold Savers Gift Maxi sesuai dakwaan KPK. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya nilai dugaan pencucian uang yang dilakukan mantan wali kota Ambon tersebut.
Minta maaf, TikTokers Uchan dan security Pelabuhan Tulehu sepakat damai. Kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui media elektronik yang sempat dilaporkan TikTokers asal Ambon, Uchan ke Kepolisian Resort Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease akhirnya berakhir damai. Penyelesaian perkara ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian atau fundading antara kedua belah pihak yang berlangsung di ruang unit kejahatan dan kekerasan atau Jatanras Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Perigi 5 Ambon, Senin 20 Oktober 2025. Diketahui kasus tersebut bermula dari laporan polisi pengaduan pidana nomor 154 tertanggal 30 September 2025 yang diajukan oleh Susan Patipeilohi alias Uchan dengan terlapor Nispu Nahumaruri, seorang petugas keamanan di kantor UPP kelas 2 Tulehu. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan meliputi pelanggaran terhadap pasal 310 dan atau pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Peristiwa dugaan penghinaan itu terjadi pada 29 September 2025 di area pelabuhan kapal cepat Desa Tulehu saat Uchan sedang membeli air mineral dan makanan di kios milik Nispu alias Mama Puput. Dalam kejadian tersebut, pelapor diduga menerima serangan verbal berupa kata-kata yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Insiden itu divideokan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tersebar luas di media sosial, sehingga menjadi viral dan menimbulkan berbagai komentar publik. Merasa dirugikan oleh kejadian tersebut, Uchan kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Namun dalam proses mediasi yang difasilitasi kedua belah pihak, Susan Patipeilohi dan Nispu Nahumaruri sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan kekeluargaan. Kesepakatan perdamaian tersebut mencakup beberapa poin penting, antara lain pengakuan kesalahan dan permintaan maaf tulus dari pihak terlapor, pemberian kompensasi kerugian kepada pelapor, bantuan dalam penghapusan video dan caption yang merendahkan nama baik pelapor dari berbagai platform media sosial terkait insiden tersebut. Setelah seluruh komitmen dalam perjanjian perdamaian dipenuhi oleh pihak terlapor, pelapor Susan Patipeilohi melalui kuasa hukumnya Lendi Sapulete dan Rahmawati yang tergabung dalam AVT Law Office and Partners secara resmi mencabut seluruh laporan atau pengaduan pidana terhadap Nispu Nahumaruri. Pencabutan laporan ini dilakukan atas dasar penyelesaian secara kekeluargaan dan telah disepakati bersama dalam perjanjian damai yang sah secara hukum. Sementara itu, Nispu Nahumaruri juga membenarkan perdamaian tersebut. Ada kesepakatan damai. Alhamdulillah. Sekarang kita rebutan jadi adik kakak. Jadi bicara bagaimana? Bagaimana? Bicara sah.
Informasi lainnya, Tribuners dan Rindam sebut siap cabut polisi tidur asalkan ada pihak yang bisa menjamin keselamatan. Polemik pemasangan polisi tidur atau speed bump sebagai pembatas kecepatan di depan Rindam 15 Patimuran Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah makin panas. Dan Rindam 15 Patimura, Brigjen TNI Raden Agus Prasetyo Utomo menyatakan kesiapannya untuk mencabut pembatas jalan tersebut. Namun, kesiapan itu diikuti dengan syarat yang sangat menantang dan tegas. Brigjen Agus menegaskan bahwa ia siap melepas pembatas kecepatan asalkan ada pihak yang berani memberikan jaminan secara hukum bahwa tidak akan terjadi lagi kecelakaan di masa mendatang di lokasi tersebut. Jenderal Bintang 1 itu menegaskan bahwa pemasangan kembali polisi tidur bukan tanpa alasan, melainkan demi keselamatan warga, baik anggota militer maupun masyarakat sipil yang beraktivitas di sekitar komplek. Ia bahkan menyebut pemasangan tersebut sebagai harga mati untuk keselamatan. Dan Rindam mengklaim lokasi pemasangan telah memenuhi kriteria dan standar. Ia menyebut titik tersebut berada di depan 3 tempat ibadah, yakni gereja Katolik, gereja Protestan, dan masjid, serta berdekatan dengan lapangan yang ramai digunakan untuk bermain anak-anak. Keputusan mempertahankan polisi tidur menurut Brigjen Agus lahir dari pengalaman pahit dan trauma berulang akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut yang bahkan telah menelan korban jiwa. Dengan nada tegas dan menantang, Brigjen Agus kembali menegaskan bahwa pemasangan itu sudah melalui pertimbangan matang. Ia bahkan mengklaim telah mengacu pada referensi yang ia sebut berasal dari Artificial Intelligence atau AI untuk menentukan standar dan kelayakan lokasi. Sebelumnya, instansi teknis pemerintah menegaskan pemasangan tersebut kuat dugaan dilakukan tanpa izin dan melanggar aturan yang berlaku. Balai Jalan Nasional melalui Kepala Satuan Kerja atau Kasatker PJN 1 Maluku, Abdul Hamid Payapo menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 14 tahun 2021, pemasangan speed bump di lokasi tersebut adalah sebuah pelanggaran. Abdul Hamid menegaskan jalan di depan Rindam Patimura merupakan jalan arteri atau jalan provinsi yang secara tegas dilarang untuk dipasangi polisi tidur. Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa pemasangan 3 baris polisi tidur itu dilakukan tanpa izin resmi. Ia mengindikasikan bahwa otoritas jalan raya tidak pernah menerima permohonan izin dari pihak Rindam.
Usia ke-61 tahun, Golkar Maluku Tengah komitmen dekatkan diri ke masyarakat. Memasuki usia matang ke-61 tahun, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Maluku Tengah komitmen makin mendekatkan diri ke masyarakat. Komitmen itu disampaikan Ketua DPD Golkar Maluku Tengah, Rudi Lailosa, pada momen syukuran HUT ke-61 Partai Golkar di Masohi, Maluku Tengah, Senin 20 Oktober 2025. Pada momen syukuran HUT itu dihadiri Asisten Setda Maluku Tengah, Zahlul Ihsan mewakili Bupati, Forkopimda Maluku Tengah, serta masyarakat Kota Masohi dan sekitarnya. Dikatakan Rudi Lailosa, Partai Golkar akan lebih mendekatkan diri baik itu ke pemilih tradisional Partai Golkar, generasi milenial dan Gen Z, maupun masyarakat Maluku Tengah secara umum. Kata Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah itu, syukuran yang dilaksanakan hari ini dirangkaikan juga dengan pembagian 750 sembako gratis di Kabupaten Maluku Tengah. Pembagian sembako gratis itu menyasar masyarakat yang membutuhkan. Dikonfirmasi soal titik-titik pembagian sembako, Lailosa menyebut usai rapat internal partai barulah dikoordinasikan titik pembagian selanjutnya. Hari ini ulang tahun Partai Golkar itu berbeda karena ada instruksi dari Ketua Umum itu seluruh anggota fraksi dari DPRI sampai kabupaten kota itu harus bisa bersentuh langsung dengan masyarakat, dan hari ini kita mengimplementasikan instruksi Ketua Umum itu dengan kita melakukan pembagian sembako gratis di ulang tahun Partai Golkar. Partai Golkar Maluku Tengah menyiapkan 750 sembako gratis untuk nanti kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan hal ini. Masih di sini di seputaran Masohi dan sekitarnya. Iya. Secara filosofis, Partai Golkar menjunjung tinggi prinsip kekaryaan dan semangat gotong royong. Kondisi Golkar itu jatuh dan mengusung bupati siapa, dia pasti menjadi bupati. Kenapa saya sampaikan begitu, Bapak Ibu, Bapak Saudara semua? Saya selalu mendoktrinisasi. Sini, gimana apa suruh ke sana? Gimana? Sini sampai SMP 7 tuh. Video.
Kita ke berita terakhir Tribuners, Festival Manggaya Fangata Tanusi, angkat pangan lokal identitas budaya masyarakat Kian Darat SBT. Warga negeri Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, antusias mengikuti Festival Manggaya Fangata Tanusi yang digelar oleh pemuda Lapak Baca Kian, Senin 20 Oktober 2025. Dengan mengusung tema peran pangan lokal dalam kebudayaan, kegiatan ini guna memperingati Hari Kebudayaan Nasional tahun 2025. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merawat budaya dan memperkenalkan kembali kekayaan pangan lokal yang mulai tergeser oleh makanan modern. Festival ini menghadirkan dua agenda utama, yakni dialog publik yang berlangsung di SDN 1 Kian Darat dan demo masak serta pameran kuliner lokal yang digelar di lapangan sepak bola negeri Kian. Ketua Panitia Zulfahmi Bofakar mengatakan bahwa festival ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kuliner serta pangan khas daerah. Perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Santi Nurlete mengapresiasi pelaksanaan festival ini sebagai langkah penting dalam memperkuat identitas budaya daerah. Pihaknya menilai kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dan generasi muda tentang nilai gizi pangan lokal. Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SBT, Afifuddin Rumakwai menekankan pentingnya literasi budaya di tengah gempuran modernisasi. Wassalatu wassalamu asratul anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi asma'in. Yang terhormat Bapak Raja Kian Darat, di kesempatan hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur bagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan permohonan izin dari Bapak Ibu semua terhadap tradisi batuku adat. Nah, di tahun 2025 ini kami Balai Pelestarian melindungi tradisi batuku adat itu dengan mengusulkannya menjadi warisan budaya tingkat nasional, dan alhamdulillah dari 8 Bapak Raja Negeri Kian atau yang mewakili Bapak Gusdur, Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala yang tak teringat dan bukan kebanggaan untuk negeri Kedah, yang terdiri dari 16 dusun mulai dari Kian sampai Kresa dan Depati, itu masuk dalam petanan negeri Kedah. Seluruh rombongan Bapak Raja dan Bapak Camat dan seluruh tamu undangan yang luar biasa yang langsung menyaksikan proses makan dan mencicipi. Enak banget ini kalau dimakan. Ya. Hadir dan undangan sekalian yang sungguh hargai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal